Lu tahu nggak? Ada satu perempuan yang hidupnya kayak tragedi klasik, naik setinggi langit, lalu jatuh secepat kilat, dan dampaknya masih terasa ratusan tahun kemudian. Lalu jatuh secepat kilat, dan dampaknya masih terasa ratusan tahun kemudian. Namanya Anne Boleyn. Bukan ratu legendaris karena lamanya berkuasa, tapi karena apa yang dunia lakukan demi dirinya. Anne Boleyn lahir sekitar tahun 1501 di keluarga bangsawan kecil Inggris. Ayahnya, Thomas Boleyn, bukan orang biasa, ambisius dan mengejar kekuasaan. Sejak kecil, Anne sudah dipersiapkan bukan untuk bahagia, tapi untuk berguna. Dia dikirim ke Eropa, hidup di istana Belanda lalu Prancis. Di sana, Anne tumbuh jauh lebih cerdas dibanding perempuan Inggris lain pada zamannya. Dia fasih bahasa Prancis, paham memerintah, sastra, musik, dan teologi. Dia menyerap gagasan Renaissance dan reformasi saat Inggris masih konservatif dan kaku. Ketika Anne kembali ke Inggris, dia bukan gadis polos. Dia tahu cara berbicara, tahu cara memikat. Awalnya dia hanya pelayan istana, tapi Henry Sebeis melihat sesuatu yang berbeda. Tapi Henry sudah menikah dengan Catherine of Aragon, tapi terobsesi punya pewaris laki-laki. Anne menolak jadi selir. Ini titik balik segalanya. Untuk pertama kalinya, seorang wanita membuat Raja Inggris merasa tidak berkuasa penuh atas statusnya. Henry sangat ingin. Dia mengejar Anne bertahun-tahun. Demi Anne, Henry menantang Paus, memutus Inggris dari gereja Katolik, dan menciptakan gereja Inggris. Ini obsesi pribadi yang mengubah arah sejarah Eropa. Anne menikah dengan Henry tahun 1533 dan dimahkotai sebagai ratu. Tapi sejak awal posisinya rapuh. Dia dikelilingi yang gak suka dia. Rakyat kurang menyukainya. Bangsawan lama menganggapnya penyihir yang mencuri raja. Anne melahirkan Elizabeth, bukan anak laki-laki. Sejak itu nasibnya mulai runtuh. Beberapa kali dia mengalami keguguran, salah satunya janin laki-laki. Henry mulai dingin. Anne tidak pasrah. Dia tetap berani bicara, ikut campur politik, mendukung reformasi, dan tidak mau jadi ratu diam. Di istana Tudor itu dosa besar. Musuh-musuhnya bergerak cepat. Tahun 1536, Anne dituduh berkhianat dan melakukan hubungan terlarang dengan beberapa pria istana. Tuduhan ini hampir pasti palsu. Banyak pengakuan dipaksa. Semua dirancang agar Henry bisa menikah lagi tanpa konflik. Anne dipenjara di Tower of London, tempat dia dulu menunggu penobatan. Kini menunggu hukuman. Di pengadilan, Anne tetap tenang. Dia membela diri dengan logika, bukan emosi. Tapi hasilnya sudah ditentukan. Dia dihukum paling berat. Anne dieksekusi secara cepat dan senyap. Tidak ada upacara. Tidak ada kehormatan kerajaan. Wanita yang dianggap gagal karena hanya melahirkan putri itu, ternyata melahirkan Elizabeth, salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Inggris. Gereja yang lahir dari kejatuhannya bertahan sampai hari ini. Inggris menjadi kekuatan dunia bukan karena Henry, tapi karena warisan Anne. Anne Boleyn mungkin tidak menang pada zamannya, tapi dia menang dalam sejarah. Dia bukan ratu yang lama